Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jaretno dalam program kita sore hari ini spesial program ngobrol virtual edisi Jumat 14 Februari 2025. Dan tentunya hari ini kita sudah mengemas topik juga tema perbincangan kita dan akan ditemani oleh pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin. Dan topik yang akan kita bahas hari ini juga menarik, juga penting untuk kita ketahui bersama. Bahwa program makan siang gratis Prabowo Gibran jadi polemik mulai dari efisiensi anggaran hingga isu PHK. Untuk merealisasikan program tersebut diperkirakan memerlukan anggaran sebesar 460 triliun rupiah per tahunnya. Besarnya kebutuhan anggaran ini membuat pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran. Jadi kata kunci hari ini adalah efisiensi dan juga setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja yang intinya adalah pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah. Belakangan muncul istilah lagi, rekonstruksi anggaran. Dan untuk itu tema pada sore hari ini mengenai dampak ekonomi efisiensi anggaran pemerintah. Sudah bersama kami melalui ruang virtual ada Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SEMA, CWM, CRBC, selaku pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin, juga Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat sore Pak Anas. Salam sehat. Baik, salam sehat dan juga bahagia Pak pastinya. Bagaimana kabar Pak Anas? Terima kasih waktunya Pak ya. Ya, alhamdulillah masih di kampus ini. Ya, alhamdulillah masih Oke. tetap semangat. Ya. Baik Pak, berarti hari ini memang kegiatannya adalah seperti biasanya, ada Ya. kegiatan belajar mengajar Pak ya di kampus Unhas Oh, sendiri. sebenarnya belum Baik, untuk baik. perkuliahan nanti minggu depan. Tapi Oke, tentu persiapan untuk perkuliahan awal itu kami tetap harus siapkan dengan baik. Ya. siap Pak. Iya, mengingat ternyata baru mau masuk kuliah ya Pak. Ya. Iya, baik. Iya Pak, sejalan dengan topik yang sudah kita ambil dan juga sudah kami kemas dalam tema bagaimana dampak ekonomi itu sendiri dari adanya efisiensi anggaran pemerintah Pak. Dapat dijelaskan terlebih dahulu Pak, ini mungkin dari kosakatanya adakah perbedaan dari yang saya bacakan tadi mengenai efisiensi, kemudian pemangkasan dan juga rekonstruksi anggaran Pak. Seperti apa kalau dari sudut pandang ekonomi sendiri Pak? Iya, baik. Jadi memang kalau kita ingat kembali memang posisi keuangan negara kita, APBN kita kan memang selama ini masih mengalami defisit gitu. Nah, defisit artinya penerimaan itu jauh lebih sedikit dari pengeluaran gitu. Pengeluaran harus lebih besar sehingga memang yang paling mudah dilakukan adalah kita menambah penerimaan atau mengurangi pengeluaran kan begitu. Nah, tetapi pemerintahan baru ini mempunyai satu program yang memang membutuhkan dana besar. Itu yang kita sebut MBG ya, makan bergizi gratis begitu. Nah, inilah kalau dalam tanda petik janji-janji politik yang disampaikan itu tanpa membuat perencanaan yang baik gitu. Nah, biaya untuk MBG ini kita tahu cukup besar sekali, itu hampir 400-an triliun, padahal persiapan untuk menghadapi itu belum ada. Maka yang paling mudah memang dilakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang paling mudah dilakukan adalah memangkas pengeluaran yang lain. Nah, itu yang kita sebut sebagai efisiensi atau rekonstruksi anggaran. Kata efisiensi ini bermakna baik. Jadi saya ulangi lagi, kata efisiensi ini bermakna baik gitu. Tetapi selama tentu saja efisiensi itu ditempatkan pada tempat yang benar. Maksud saya adalah memang secara kasat mata kita lihat begitu banyak pengeluaran pemerintah yang sekarang ini digelontorkan itu memang kelihatannya menghambur-hamburkan dana gitu. Berarti tidak bermanfaat kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk menutupi tadi anggaran yang cukup besar ini untuk program MBG ini, maka dilakukanlah efisiensi yang menurut saya
sangat tergesa-gesa dan menggeneralisir gitu, tanpa mengklaster dulu, yang mana setiap departemen atau kementerian itu kan pasti mempunyai prioritas, pasti mempunyai program-program prioritas yang tidak bisa serta-merta juga dihilangkan. Apalagi kalau pembiayaan itu menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Nah, ini yang berbahaya menurut saya. Sebagai contoh katakanlah, dalam situasi kondisi cuaca yang kurang bagus sekarang ini, maka tentu saja mitigasi kebencanaan itu kan perlu. Nah, kita bisa bayangkan kalau dana untuk katakanlah pemeliharaan early warning system ini yang harus dikeluarkan, kemudian tidak ada biayanya. Nah, ini kan berbahaya menurut saya karena kita akan meninggalkan yang istilah mitigasi bencana dan akhirnya rakyat bisa berdampak banyak gitu. Jadi menurut saya banyak hal yang memang bisa kita lakukan efisiensi. Jadi katakanlah begitu banyak seremonial yang dalam tanda petik itu terlalu wah, yang tentu saja membutuhkan biaya besar. Saya kira kita semua setuju kalau itu dipangkas, oke. Kemudian katakanlah perjalanan dinas ya, yang seharusnya selektif mungkin, biaya ke luar negeri yang selama ini kita tahu bahwa kalau mau ke luar negeri itu satu kementerian malah satu kloter berangkat, itu dia perlu dipangkas. Kalau itu kita setuju. Nah, ini yang berbahaya menurut saya, apalagi tantangan terbesar di ekonomi adalah selama ini kita tahu bahwa salah satu pengurangan belanja pemerintah ini kan akibat efisiensi itu kan memangkas anggaran departemen, maka akan mengurangi belanja pemerintah atau yang kita kenal dengan government spending. Nah, government spending ini sebenarnya ini yang kita butuhkan dalam situasi perekonomian yang sedang lesu seperti sekarang ini. Ya, di ekonomi makro kan ada formulanya itu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, ini kata G-nya, government spending ini yang memang menjadi andalan kita bukan saja sekarang, ini malah sejak COVID itu memang hampir semua negara di dunia ini menggunakan G ini ya, government spending. Nah, kita bisa membayangkan dengan adanya kebijakan pemerintah sekarang yang efisiensi, maka berarti government spending ini kan akan turun. Nah, dalam konsep ekonomi makro, belanja pemerintah itu berperan penting untuk mendorong aktivitas ekonomi, terutama ketika sektor swasta tidak mampu bergerak secara optimal. Apalagi ditambah dengan rendahnya daya beli. Nah, ketika daya beli masyarakat lemah, kita tidak bisa berharap banyak dari sektor swasta, maka pemerintah ini yang sebenarnya kita mengharapkan mendorong sebagai motor penggerak ekonomi dengan belanja pemerintah yang cukup besar. Maka dengan terjadinya pengurangan anggaran, maka ini tentu saja akan berisiko mengurangi daya dorong ekonomi kita. Jadi target yang direncanakan pemerintah untuk 5% tahun ini, saya pikir agak berat akan terpenuhi. Apalagi untuk sampai kepada jangka panjang gitu ya, tahun 2045 ketika kita menjadi Indonesia emas, ingin mencapai angka 8% itu pasti sangat jauh. Jadi bukannya kita menjadi emas, bisa saja kita menjadi Indonesia emas. Kira begitu. Siap, Pak Anas. Tadi kan dikatakan Pak Anas bahwa kata efisiensi ini sebenarnya juga bisa bermakna bagus begitu ya. Tapi di satu sisi juga ini kan dengan adanya efisiensi maka imbasnya itu ada potensi PHK, kemudian di segala sektor lagi Pak. Lantas mungkin pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini menjadi tepat juga Pak dengan adanya potensi PHK besar-besaran Pak? Ya, Pak Anas bisa mendengar suara saya di studio? Baik, sepertinya
terkendala di jaringan, Pak? Kami tidak bisa mendengar suara Pak Anas dengan baik. Sekarang masih? Ya, baik. Sudah baik, Pak. Ya, bagaimana Oke, Pak tanggapannya? oke, oke. Sorry. Ya, sama juga harus harus kampus juga melakukan efisiensi. Mungkin, mungkin. Iya, Sorry. sepertinya juga harus ada Nah, penggantian gadget, Pak ya. Iya, silakan Pak Anas. iya, iya. Jadi memang ada plus minus gitu ya. Dalam kita harus pahami dalam setiap kebijakan pemerintah itu memang ada plus minus gitu. Jadi kita kembali lagi, kalau kita kembali lagi melihat bahwa anggaran yang dialihkan ini kan ke makanan bergizi gratis ini kan, itu kalau memang idenya itu menarik ya, bagus gitu ya, karena jumlah yang cukup besar ini itu dibelanjakan di sektor dalam negeri kan, ya, seperti program makan siang gratis ini. Nah, itu tentu saja akan memberikan dampak pada perekonomian. Nah, ini adalah menurut saya memang salah satu cara untuk meningkatkan permintaan domestik gitu ya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Memang benar gitu. Tetapi di sisi yang lain adalah kelihatannya memang tidak bersentuhan langsung, karena ini jumlah besar ya, dari beberapa informasi yang saya lihat memang pemain-pemain besar yang akhirnya turun gitu. Jadi UMKM ini hampir tidak merasakan imbasnya kan, seperti itu. Kemudian akhirnya malah ya, kalau kita lihat proyek-proyek penting terpaksa harus ditunda. Ya, beberapa proyek-proyek strategis nasional yang seharusnya dia akan memberikan dampak positif perekonomian dalam jangka panjang, dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, ya ini akan terhambat gitu dari kebijakan pengurangan anggaran. Apalagi kita lihat proyek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong perekonomian juga mengalami keterlambatan, yang akhirnya akan berpotensi memperlambat laju pemulihan ekonomi. Dan memang dengan kondisi yang tadi ya, ketika spending pengeluaran pemerintah ini menurun, kemudian daya beli juga masyarakat menurun ya, akibat tidak ada simulasi, tidak ada akselerasi dari pemerintah, maka memang ujung-ujungnya akan pasti siap kita akan dimangsa oleh PHK ya, termasuk katakanlah yang paling terasa pasti dampaknya adalah bidang perhotelan ya, karena kan kegiatan-kegiatan pemerintah ya hampir mulai berkurang atau ditunda untuk kegiatan-kegiatan gitu. Saya kira tidak lama lagi pasti teman-teman di perhotelan ini pasti akan berteriak. Dan akhirnya dengan kondisi yang seperti itu, dengan kondisi yang demand permintaan masyarakat itu berkurang, maka memang pilihan yang paling mudah dilakukan oleh teman-teman dunia usaha ya akhirnya akan lari kepada PHK. Nah, ini tentu sangat kita khawatirkan ketika itu. Sehingga menurut saya kebijakan makan siang gratis ini harus kembali kita realistis lah. Ya, harus pemerintah tidak usah malu lah ya, menghitung kembali gitu. Apakah memang fiskal kita atau keuangan kita ini memang tersedia untuk itu? Nggak usah dipaksa lah. Atau paling tidak ada prioritas mungkin kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau daerah-daerah tertentu yang kita prioritaskan. Nggak usah semua lah. Karena inilah akibatnya kalau seperti itu. Kan kita tidak mau juga satu program yang menjadi program utama pemerintah sekarang itu didorong, kemudian program yang lain juga dimatikan dalam tanda petik. Itu tentu juga kita tidak inginkan, karena ekonomi harus bertumbuh berakselerasi secara bersama gitu. Nggak bisa satu bagian saja yang kita dorong. Kemudian ini juga menjadi ambigua gitu ya, teman-teman gitu. Kok katakanlah kita di daerah ini dipaksa untuk melakukan efisiensi, kok di pusat tidak? Katakanlah seperti itu ya. Misalnya kita tahu pemerintahan sekarang kan itu begitu gemuk ya, tentu saja membutuhkan biaya yang besar gitu. Jadi di satu sisi publik juga ini heran gitu dengan kebijakan ini. Kok di satu sisi di pusat dalam tanda petik begitu gampang
katakanlah mengamburkan uang dengan gebuknya kabinet, dengan banyaknya staf ahli segala macam gitu. Tapi di sisi lain adalah kita disuruh pangkas anggaran dengan alasan efisiensi. Saya kira ini berbahaya dan pasti akan mengancam ekonomi kita, terutama dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ya, Ya. sejalan mungkin dengan pernyataan terakhir Pak Anas bahwa memang kalau berbicara tentang pemerintahan yang gemuk itu memang sudah sesuai rancangan dari awal, bahkan hingga saat ini Pak juga terjadi pelantikan beberapa staf sus kementerian lagi nih Pak, dan juga ini yang menjadi dan membuat masyarakat menjadi geram begitu, karena harusnya kan yang diperhatikan adalah komposisi pejabat itu malah harus dirampingkan bukan digemukkan ya begitu ya Pak. Iya. Lantas mungkin Pak ini baik. Itu yang saya maksud apa inkonsisten ya. Dari kan kita publik ini bisa melihat kok, bisa menilai sebenarnya. Ini pemerintah sih maunya apa gitu. Padahal sebenarnya kita mengharapkan pemerintahan ini ya dalam tanda petik jauh lebih bagus. Tetapi dari beberapa kebijakan yang dilakukan kelihatannya bahwa itu dia gitu ya, tidak konsisten gitu. Dan malah daerah atau kita masyarakat secara keseluruhan ini yang mulai merasakan mengencangkan ikat pinggang, katakanlah seperti itu ya. Kemudian di daerah juga seperti itu kan, dilarang sekarang ada staf ahli, staf gubernur segala macam. Tapi kita bisa juga melihat malah dipertontonkan di tingkat pusat itu begitu mudah itu ya, melantik atau mengambil lagi staf-staf ahli gitu ya. Itu kan tentu membutuhkan biaya. Nah, itu yang kita harus mengkoreksi gitu, kepada pemerintah pusat ya. Kita harap bahwa konsisten lah ya dalam membuat kebijakan-kebijakan. Karena kita masyarakat umum kan ini akhirnya mau tidak mau juga akan berdampak gitu ya, ketika kebijakan-kebijakan itu tidak pada tempatnya ya, dan tidak sesuai atau tidak berpihak kepada masyarakat, apalagi tidak berpihak kepada kemiskinan, tidak berpihak kepada UMKM, ya ini tentu saja akan berbahaya. Ya. Oke, Pak, ini kan kalau berbicara tentang keberlanjutan dari program prioritas dari Presiden Republik Indonesia menyoal makan bergizi gratis, Pak. Apakah dengan adanya mungkin pro kontra dari adanya efisiensi anggaran ini, apakah kemungkinan akan diberhentikan program MBG tersebut, Pak? Kalau dari pengamatan ekonomi seperti apa? Ya, program ini adalah program unggulan ya. Janji-janji politik pemerintahan yang sekarang, maka tentu saja dia akan berupaya untuk tetap jalan. Nah, itulah untuk tetap jalan segala macam dilakukan itu seperti saya tadi ya, karena dari sisi pendapatan kita rendah maka digenjotlah pajak dinaikkan segala macamnya untuk menutupi itu. Kemudian biaya-biaya juga pemangkasan segala macam untuk menutupi itu. Saya kira perlu direfocusing barangkali ataukah direvitalisasi program ini. Saya kira nggak usah malu pemerintahan sekarang, kan ini kan juga memberatkan dari sisi anggaran negara kita, dan kita masih banyak yang harus kita bangun, masih banyak yang harus kita pikirkan. Bukan saya mengatakan bahwa makan siang gratis ini tidak perlu, itu juga perlu, apalagi kita tahu tingkat stunting kita kan cukup tinggi. Nah, barangkali bisa dilakukan kembali mencoba memprioritaskan kembali tentang program ini. Ini kan program untuk seluruhnya, itu yang saya maksud tadi. Kalau memang ada daerah yang memang sangat membutuhkan program ini, saya kira semua kita setuju gitu ya, memberikan makanan gratis itu. Tetapi ada kan beberapa daerah juga yang kelihatannya tidak perlu, malah uang jajannya itu jauh lebih besar daripada harga makanan itu. Ya artinya mereka mampu lah. Jadi itu saya kira itu kita bisa tunda. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu saja, menghabiskan energi, menghabiskan anggaran untuk satu program. Padahal kan kita punya kementerian banyak dan kementerian itu juga punya program. Nah, kemudian kita tekankan ke kementerian-kementerian yang ada untuk
melakukan atau membuat program-program juga yang priority, yang prioritas, yang harus dilakukan. Karena untuk mendorong ekonomi nggak bisa juga berhenti, apalagi yang terkait dengan, coba bayangkan kalau gaji diberhentikan, kemudian terjadi PHK besar-besaran, itu kan masa kita mau sukses hanya pada satu makanan siang gratis, kemudian program yang lain kita keok gitu, artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan tentu saja tidak. Makanya harus benar-benar diperhatikan. Saya kira tetap makan siang gratis ini nggak bisa hilang karena itulah trademarknya pemerintahan yang baru kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengaturnya supaya itu tetap jalan tapi tidak mengganggu program-program yang dibuat oleh kementerian-kementerian yang ada sekarang sehingga semua bisa bergerak. Dan saya setuju itu efisiensi, tapi efisiensi yang benar-benar katakanlah energi gitu ya. Saya bilang tadi penggunaan event-event yang tidak perlu gitu ya. Acara-acara yang tidak perlu, pengawalan yang tidak perlu, yang tidak perlu banyak orang, itu saya ya setuju karena selama ini juga kita lihat kalau pemerintah kan terlalu sinterklas gitu, padahal sebenarnya itu tidak perlu. Nah, pengawalan-pengawalan kan juga tidak perlu. Nah, kalau efisiensi itu dilakukan, saya kira masyarakat akan senang, ya, masyarakat akan mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama memakan siang gratis ini, ya, selama yang lain juga bisa tergerak. Jadi jangan satu tombol makan siang yang di-on-kan, kemudian tombol-tombol yang lain kita di-off-kan. Karena Anda bisa bayangkan kan, nggak bisa ngapa-ngapain, tentu juga itu kita tidak harapkan. Tinggal diatur political will terhadap katakanlah rekonstruksi anggaran yang sekarang diinginkan oleh pemerintah sehingga semua bisa berjalan, kemudian target 5% pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa terjadi, dan di 2045 Indonesia Emas mungkin bisa sampai 7-8%. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, jangan mimpi untuk kita bisa pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini, tahun depan, atau mungkin di 2045 agak sulit kita lakukan kalau dengan sistem kebijakan yang ada sekarang ini. Ya. Berarti peluang terjadinya stagnansi ekonomi Pak setelah ya kita ketahui bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi itu lagi coba dibangkitkan kembali begitu Pak, dari mulai tahun 2023 hingga saat ini Pak. Kalau berbicara tentang efisiensi anggaran, berarti peluang justru menimbulkan risiko stagnansi sangat besar berarti Pak ya? Iya, jadi ada hal lain bahwa memang kebijakan efisiensi anggaran ini itu dapat dimaknai sebagai memang langkah positif. Karena seperti yang kita tahu, memang beberapa departemen dan lembaga pemerintah selama ini memang disinyalir kurang cermat gitu ya di dalam menggunakan anggaran. Bahkan seringkali tidak tepat sasaran. Nah, kalau efisiensi itu kita tembak ke apa yang baru-baru saya sampaikan, saya kira itu tidak ada yang tidak setuju gitu ya. Karena memang seperti saya katakan bahwa memang kelihatan memang beberapa departemen dan lembaga itu ya tidak cermat dalam tanda petik di dalam mengelola anggaran ini. Nah, tetapi nggak bisa juga yang saya dengar malah dia main on off gitu ya, on off, kemudian blokir nomor rekening sehingga hampir semua kementerian nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan juga tidak bisa seperti itu. Walaupun ini adalah inpres, instruksi presiden, tapi kan menurut saya juga presiden nggak bisa seenaknya seperti itu ya. Apa gunanya sih dia punya dia punya menteri-menteri ya kalau akhirnya juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena bagaimana akan membuat program kalau tidak ada dananya. Jadi jauh lebih kepada efisiensi yang memang harus tepat sasaran, nggak bisa pukul rata. Yang saya lihat ini kan saya pukul rata, pokoknya saya tidak mau tahu kementerian ini harus efisiensi sekian triliun, kementerian ini sekian triliun, kan tidak bisa seperti itu. Jadi mestinya laporan dari kementerian dulu yang memang benar-benar melihat yang mana yang dia bisa coret gitu ya, kegiatan-kegiatan yang bisa coret, sehingga muncullah kebutuhan anggaran yang memang priority, yang memang primer.
yang itu tidak bisa diapa-apain. Ya, nah mestinya kan seperti itu, sehingga benar-benar kebijakan ini berasal dari bawah, ya, dengan seperti itu, sehingga akhirnya kementerian lainnya bisa bergerak gitu, nggak bisa dilumpuhkan hanya dengan alasan ya efisiensi, kan nggak bisa juga seperti itu. Nah, jadi harus ada apa ya, kejujuran dari departemen, kementerian atau lembaga yang melihat yang mana sebenarnya anggaran yang kita bisa coret karena ini memang tidak efisien, yang mana yang tidak bisa, apalagi untuk program-program ini adalah sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Karena kalau tidak, ya jangan sampai makan siang gratis yang sukses tapi yang lain pada mati, pada hancur, itu kan juga tidak ada gunanya. Karena kan makan siang gratis bukan satu-satunya apa yang bisa meningkatkan ekonomi, banyak masalah lain juga yang harus kita selesaikan dan itu pasti juga membutuhkan anggaran ya. Oke. Iya Pak, sejalan dengan hal tersebut kalau Pak Anas mengatakan bahwa sesuai dengan politik will atau juga bagaimana prioritas dari masing-masing kementerian atau lembaga, ini kan kita juga dapat informasi terbaru bahwa salah satu program atau juga infrastruktur yang dijanjikan kepada Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar, adalah pembangunan stadion Pak di Sudiang. Dan hal tersebut tidak masuk dalam salah satu yang akan menjadi prioritas pembangunan Pak. Jadi dalam hal ini tahun 2025 itu tidak ada informasi mengenai pembangunan Stadion Sudiang, padahal itu sudah dijanjikan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, melihat hal tersebut, mungkin adakah statement yang mau disampaikan Pak Anas, bagaimana juga meyakinkan masyarakat, atau juga memberi pernyataan yang menguatkan agar masyarakat mungkin senantiasa menanti, atau seperti apa Pak? Bahaya nih dikomentari, nanti saya diborongi Maxman ini. Iya Pak, menjadi penting juga karena ini ada dampak ekonominya juga sepertinya Pak ya. Ini Saya juga berdampak banyak saya juga kalau Pak. menonton ini saya kalau menonton ke Pare-Pare jauh juga selama ini. Saya ini pencinta sepak bola. Jadi saya kira Oke. begini, Mhm. eh, 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 kebijakan pemerintah itu pasti selalu ada. Nah, kemudian kita ini masyarakat seharusnya kan juga patuh dengan kebijakan itu. Jadi semua kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dipatuhi oleh kementerian, apalagi kalau dia sudah menjadi instruksi presiden. Ya. Hanya saja kadang-kadang ini kita juga merasa tidak fair, seperti saya bilang tadi. Kalau katakanlah kita bilang oke, masyarakat selatan mudah-mudahan tahun depan katakanlah 2025 ditunda gitu ya, tahun depan ada, tapi kan tidak ada jaminan bahwa tahun depan juga masih ada kan begitu ya, tidak ada jaminan. Nah, yang bisa kita lihat ini kan apalagi zaman medsos ini kan gampang, kita semua informasi itu gampang kita terima. Nah, yang seharusnya jangan terjadi dalam tanda petik ini ketidakadilan ya, yang dengan serta merta mudah untuk masyarakat lihat. Katakanlah tadi, oke, Pak Anas, mohon izin Pak, sepertinya ini terkendala suaranya Pak. Kami tidak bisa sekarang mendengar oke, suaranya. Oke, sekarang aman, aman Pak. Ya. Tadi sepertinya tidak bisa, bisa kami dengar Pak. Ya. sekarang oke. Ya, aman Pak. Halo. Aman, aman, Nah, aman. itu yang saya maksud tadi. Jadi kan kita masyarakat ini oke lah, kita patuh kepada pemerintah, okay? Kita
kita mengakui itu adanya pemerintah. Tetapi pemerintah juga jangan senaknya dong. Senaknya dalam arti bahwa kita kan bisa melihat segala macam, kita bisa mendengar, apalagi dalam kondisi media sekarang ini kan begitu mudah. Di satu sisi, pemerintah ini mengharapkan masyarakat untuk sadar bahwa kita kekurangan uang, kita butuh dulu menyelesaikan proyek strategis atau bukan strategis ya, proyek utama dari pemerintah yang baru. Oke lah, kita dukung gitu ya. Saya kira masyarakat bisa dukung. Tapi di sisi lain, jangan pemerintah pusat memperlihatkan hal yang tidak seharusnya. Ya, kita disuruh sabar untuk menunda katakanlah pembangunan stadion itu, tapi di sisi lain di pusat malah terjadi gemuk pemerintahannya itu kan juga memerlukan biaya yang besar. Yang berbahaya menurut saya sehingga akan mengusik rasa keadilan masyarakat dan saya kira masyarakat terus akan meminta bagaimana kebijakan ini dibuat gitu. Jadi pemerintah pusat juga harus konsisten sehingga masyarakat kita merasa nyaman, merasa aman dan tetap hormat kepada pemerintah. Nah, itu yang jauh lebih penting menurut saya. Sehingga semua hal harus disampaikan secara transparan dan saya kira masyarakat kita akan mengerti selama itu pemerintah pusat dia konsisten. Ya. Hingga saat ini dapat disampaikan Pak Anas, apakah ada mekanisme pengawasan atau mungkin evaluasi yang cukup efektif untuk memastikan bahwa program efisiensi anggaran ini benar-benar bisa berdampak positif nih Pak bagi perekonomian? Iya, kita kembalikan saja kepada wakil-wakil kita di DPR kan, karena dia kan yang menjadi wakil rakyat. Kita sih masyarakat umum ya taunya ngomong seperti ini, kita bisa berbicara di media sosial segala macam. Tapi kan yang memang punya tugas ya melakukan evaluasi, melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah adalah di Mas, sepertinya jaringannya terkendala lagi, Pak. Sekarang oke? Oke, aman, Pak. Aman. Nah itu dia. Jadi kita banyak harapan kepada Bapak Ibu terhormat di Dewan ya untuk bisa terus melakukan pengawasan dan tentu saja yang sebenarnya kita takutkan yang tadi Anda sampaikan itu akan terjadi PHK masalah apa segala macam itu bisa saja terjadi selama ini tidak dikawal dengan baik. Dan saya kira pemerintah juga harus berbesar hati ya kita lakukan evaluasi tidak perlu kita menunggu 1 tahun misalnya dalam pertengahan tahun ketika kelihatan bahwa efisiensi ini tidak bermanfaat karena begitu banyak proyek-proyek yang tertunda saya kira pemerintah juga harus berbesar hati untuk mengembalikan kondisi di awal ini sehingga semua bisa bergerak saya kira begitu deh. Pak, ini lebih jauh lagi menyoal ketergantungan pada utang, Pak, tanda kutip ya. Pemerintah Indonesia kan selalu atau telah mengandalkan utang untuk menutupi defisit anggaran. Nah, di tengah upaya efisiensi, lantas bagaimana pemerintah mungkin bisa mengatasi ketergantungan pada utang, sembari memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana nih, Pak? Kalau berbicara tentang efisiensi anggaran, apakah sejalan dengan upaya untuk mengandalkan utang nih Pak? Ya, utang lain lagi ceritanya. Karena kita tidak pernah disinggung bahwa efisiensi ini dikumpul untuk membayar utang kan tidak begitu. Yang ada adalah efisiensi ini duit dari efisiensi ini dikumpul untuk membiayai gitu ya, MBG. Jadi memang daripada posisi APBN kita yang defisit, maka langkah yang paling mudah dilakukan adalah menambah pendapatan atau mengurangi pengeluaran kan begitu. Nah, sekarang efisiensi, efisiensi itu adalah akan mengurangi pengeluaran kan. Nah, sehingga tetapi sayangnya pengeluaran yang kita kurangi ini bukan dialihkan ke pembayaran utang,
tetapi dia dialihkan ke membiayai makan siang gratis ini. Jadi posisi utang kita tetap belum dikorek. Nah, jadi kondisi utang kita masih tetap dari penjelasan yang saya dapatkan itu belum dikorek ke situ. Nah, jadi lebih berbahaya lagi kalau akhirnya dana yang kita coba kumpulkan dari efisiensi ini belum cukup untuk membiayai 400-an triliun ini, kemudian sisanya itu kita utang. Wah, ini yang berbahaya. Kita tidak berharap seperti itu. Karena memang kelihatannya dengan 460 triliun itu untuk membiayai makan siang gratis ini, makan bergizi gratis ini, itu belum cukup gitu. Nah, berarti akan menambah lagi, kan dua saja. Kalau dia belum cukup, maka yang dilakukan adalah menambah lagi efisiensi, maka akan berdampak lagi terhadap ekonomi, atau berutang. Hanya dua kan? Atau naik pajak. Jadi siap-siap aja itu. Jadi siap-siap pajak dinaikkan, kemudian siap-siap juga kita berutang. Selama pemerintah kita tetap ngotot untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini yang tidak ada biayanya. Nah, itu dia. Sepertinya dua kata terakhir itu yang mungkin menjadi penantian atau mungkin yang ingin didengar oleh Tribuners soal dampak atau kemungkinan dampak yang akan dirasakan dan juga diberatkan kepada masyarakat atau rakyat Indonesia lagi nih Pak. Soal mungkin pajak yang akan dinaikkan, kemudian mungkin akan diberlakukan atau diadakan lagi utang ke negara lain nih Pak. Oke, mungkin dari tayangan ini Pak kita juga memberikan kesempatan buat Pak Anas. Mungkin saja dari tayangan ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Seperti apa harapan yang ingin disampaikan dan mungkin bagi masyarakat Indonesia khususnya mungkin yang di luar sana sedang gelisah, gundah, merana Pak. Apa yang harus mereka lakukan nih Pak? Iya kan sebenarnya biang keroknya ini adalah MBG. Gitu. Biang keroknya ini adalah makan bergizi gratis yang sudah terlanjur dijanjikan oleh pada waktu kampanye oleh pemerintahan sekarang. Nah, biang keroknya itu di situ. Padahal kita tidak ada biaya untuk itu kan. Dan apa yang terjadi ketika itu mau dijalankan, kalang kabutlah pemerintah untuk mencari dana 400 triliun kan begitu. Dan apa yang terjadi? Mulai dia korek-korek pajak gitu ya, PPN dia naikkan supaya menambah pendapatan, kemudian dia lakukan lagi dengan efisiensi. Itu kan sebenarnya mengumpulkan dana itu untuk membiayai MBG. Jadi kalau saya pemerintahan yang baru, saya kira tidak perlu malu gitu ya untuk menyampaikan bahwa ini nggak bisa lagi kita tutup-tutupi bahwa memang anggaran kita tidak tersedia banyak untuk itu. Ya, harus berani menyampaikan sehingga nggak usah malu. Maka kita coba lagi merestrukturisasi kembali MBG ini ya. Yang mana yang saya maksud, yang mana yang sebenarnya harus kita berikan MBG, yang tidak kita tunda dulu sampai dana itu cukup. Nah, itu kan akan mengurangi biaya untuk MBG ini. Sehingga jangan juga dengan alasan hanya karena MBG mematikan semua aktivitas ekonomi. Itu juga kita tidak berharap. Dan jangan mimpi, walaupun dikatakan bahwa MBG ini akan menggerakkan UMKM, itu kelihatannya tidak. Karena malah vendor-vendor yang besar malah yang masuk di dalam kan begitu. Yang saya amati malah perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke dalam gitu. Jadi teman-teman di UMKM itu nggak terlalu banyak dampaknya. Paling dibeli saja bahan bakunya kan. Padahal kan sebenarnya diharapkan bahwa itu semua dikelola oleh UMKM. Saya kira itu kata kuncinya. Pemerintah pusat harus nggak apa-apalah akui bahwa ini kita kesulitan, mari kita kembali melihat kembali ini MBG, kemudian harus berani juga mengatakan bahwa sorry kita nggak cukup banyak dana, maka untuk tahun ini atau katakanlah tahun depan kita kurangi dulu ya, yang mana kita prioritaskan, kemudian nanti berikutnya kita bisa jalankan full, sehingga tidak mengganggu pendanaan-pendanaan dari atas. Kemudian efisiensi juga saya setuju, selama efisiensi itu memang selama ini tidak perlu gitu ya. Jadi betul-betul
dana yang ada pada kementerian itu diprioritaskan kepada untuk kepentingan atau kemaslahatan rakyat banyak. Saya kira itu, Dek Yona. Iya, baik. Terima kasih Pak Anas. Iya, jadi memang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini juga mungkin menjadi kekhawatiran pemerintah lagi nih Pak. Kalau misalnya ada beberapa atau hanya beberapa daerah yang diberlakukan MBG sepertinya akan menjadi bumerang juga bagi pemerintahan Pak. Dan ini mungkin yang menjadi pertimbangan, tapi di satu sisi Pak Anas juga memberikan statement bahwa tidak perlu ragu atau malu untuk mengakui bahwa memang dana yang diperuntukkan untuk MBG saat ini masih belum memadai. Terima kasih Pak Anas atas informasinya di sore hari ini dan terima kasih juga sudah mau sharing-sharing bersama kami dan juga Tribuners. Sehat sukses selalu Pak Anas. Thank you, Yorena. Salam buat Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Thank you. Iya, Selamat sore. baik, terima kasih Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tribuners, semoga informasi yang dibagikan oleh Pak Anas atau juga pada diskusi kita sore hari ini bisa bernilai edukasi dan juga bernilai positif bagi kita semua. Dan tentunya besar harapan dari kita semua agar pemerintahan yang baru ini bisa dengan maksimal menggunakan dananya dan tidak memberatkan masyarakat di seluruh Indonesia. Akhir kata saya Fiorina Jaretno mewakili Pak Anas dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.